Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur pada siang hari ini Allah pertemuan kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan kita ini menambah iman kita, menambah pengetahuan kita, wawasan kita, dan tentunya menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam selalu kita kirimkan kepada Nabi serta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anak sekalian, Bapak sekalian, di pertemuan kedua ini ya, mari kita awali pembelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak sekalian, seperti yang minggu lalu kita sudah bahas tentang membaca surat At-Tin, Quran surat At-Tin 1-8. Maka pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan materinya masih di bab 1 tentang surat At-Tin, namun kita lebih kepada mengarah belajar ke tajwid ya. Belajar tajwid secara umum, bagaimana mengetahui hukum bacaan tajwid yang ada di surat At-Tin ini. Namun sebelum kita mulai ke situ ya, kita akan lihat dulu tugas yang kemarin ya, tugas yang 2 minggu yang lalu ya. Ya udah lama ya seperti itu ya. Berapa orang yang sudah mengerjakan dan berapa orang yang belum ya, kita akan lihat dulu. Oke, ini materinya. Jadi kita akan lihat beberapa orang yang belum mengerjakan, ternyata masih banyak tugas yang lalu belum dikerjakan. Nah ini kalian bisa lihat di sini ya, 0 diserahkan, ini maksudnya sudah Bapak koreksi ya, sudah Bapak kasih nilai. 12 ditugaskan, 18 dinilai ya. Artinya tugas yang sudah mengumpul dari anak-anak Bapak sekalian kelas 9H ya, pelajaran PAI, tugas yang beberapa minggu yang lalu itu adalah 18 orang yang baru mengumpul ya, 18 orang yang baru mengumpul, sedangkan yang 12 orang ini, 12 ini itu yang belum mengumpul, masih ditugaskan ya. Jadi yang 18 orang sudah mengumpul dan Bapak kasih nilai, silakan cek di Google Classroom kalian ya, aplikasi kalian ada nilainya di situ. Dan 12 orang lagi anak Bapak ini belum mengumpul ya. Ini belum mengumpul ya, 12 orang lagi. Jadi masih Bapak tunggu tugasnya dilengkapi ya, 12 orang ini ya. Baik, beberapa orang yang belum mengumpul tugas, boleh kalian ingatkan teman-temannya yang belum mengumpul tugas. Itu adalah ini, ada Adrian Pangestu, Anggara Putra, Deska Putra, Galang Bengkulu. Nah, ini diganti nak ya, yang Bengkulu ini ya, pakai nama asli lah ya, diganti pakai nama asli. Kalau Bengkulu Gita Dwi, Blok, Habiba Aulia, Jessica Putriansu, Kanza Ataya, Nabila Nurrahma, Rafli Prasetya, Tirta Salahuddin Al-Ayubi Ayub, Zidan Caniago. Nah, itu adalah nama-nama yang sudah yang belum mengumpulkan tugas minggu lalu ya. Tentu yang sudah itu akan sudah ada nilainya. Contohnya ini yang sudah ya. Nah, ini ada Akbar Julian Rizky, ini sudah nilainya 100. Anggun Intan 100 ya. Kemudian ada Aulia Fitria 100 dan sebagainya ya. Banyak ya. Jadi itu adalah nama-nama Bapak kelas 9H yang belum mengumpulkan tugasnya, yaitu 12 orang. Teman-teman yang sudah mengumpul, coba diingatkan lagi kawan-kawannya yang di grupnya supaya segera melengkapi tugasnya ya, seperti itu. Baik anak-anak sekalian, kita masuk ke materi berikutnya ya. Masih bab 1, yaitu tentang surat At-Tin ya. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini itu adalah tentang tajwid ya, tentang tajwid
dalam surat At-Tin ya. Ya seperti yang mungkin kalian sudah ada bukunya ini, ada bagian bawah ini membaca dan baca tajwid, maka kita di bagian ini ya, bacaan tajwid dalam surat At-Tin. Nah ini pembahasan kita pada sore hari ini ya, pada kesempatan kali ini ya. Bacaan tajwid 2, bacaan tajwid dalam surat At-Tin 95 itu nama ini ya, nomor urut ayat suratnya. Memahami hukum bacaan tajwid sangat diperlukan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Beberapa bacaan tajwid yang terkandung dalam surat At-Tin ya sebagai berikut. Yang pertama adalah yang A, alif lam samsiah. Alif lam samsiah ya. Alif lam samsiah. Ada alif, ada lam namanya ya. Huruf alif lam samsiah terjadi jika alif dan lam ya bertemu dengan huruf-huruf samsiah. Huruf hijaiyah yang termasuk huruf alif lam ya samsiah yaitu ada ta, tha, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, dot, to, dot, lam, nun. Nah itu ya. Cara membaca bacaan alif lam samsiah dengan meleburkan alif lam ke dalam huruf-huruf samsiah yang mengikutinya asal hukuman itu ya, sumber bukunya ya. Contoh bacaan alif lam samsiah yang ditemukan dalam surat At-Tin pada kata berikut. Itu contohnya ya. As-solihati. Nah itu. Biddini, wattini, wazaitun. Jadi alif lam samsiah itu ciri khasnya itu adalah dia ada tasdidnya di atasnya ya. Itu ya, lihat di contohnya yang as-solihati ya, as-solihati. Nah, ada alif lam, ada shad ya, alif lam ya. Alif lam itu alif lam, ada shad ya. Itu di atasnya ada tasdidnya. Nah, jadi alif lam samsiah, yang samsiah kan ada dua tuh alif lam tuh, ada alif lam qamariyah dan alif lam samsiah ya kan. Alif lam samsiah itu huruf-hurufnya yang di atas ini ada ta, tha, zal, zal, roza dan sebagainya, itu selalu ada tasdidnya di atasnya ya. As-solihati seperti itu ya contohnya. Kemudian kita lanjut ke alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah ini bedanya dengan alif lam samsiah tadi. Kalau samsiah itu adalah ada tasdidnya, kalau yang qamariyah ini nggak ada ya. Huruf alif lam qamariyah terjadi jika alif lam bertemu dengan huruf-huruf qamariyah, yaitu ada alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, ka, mim, ha, wa ya. Nah, itu ya huruf-hurufnya ya. Jadi bedanya dia nggak ada tasdidnya, jadi gampang bedanya. Cara membaca bacaan alif lam qamariyah ya, adalah huruf alif lam terdengar jelas dan tidak lebur dengan huruf qamariyah yang mengikutinya. Contoh bacaan alif lam qamariyah dapat ditemukan dalam surat At-Tin sebagai berikut. Tuh. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Ya, di situ ada wa ha zal, zal ya kan, depannya za itu ada alif dan lam kan, bertemu dengan huruf ba, huruf ba itu kan, alif lam bertemu dengan huruf ba. Nah ini ya, nah, supaya agak gampang nih, wahazal baladil amin. Jadi di situ ada alif lam ketemu ba, jadi nggak ada tasdidnya. Nah, kemudian di depannya ada lagi alif lam ketemu dengan alif lagi, nggak ada tasdidnya. Jadi itu aja bedanya. Kalau kita kembali ke samsiah tadi, alif lam samsiah itu ada tasdidnya, contohnya ya. Ini contohnya ya, as-solihati. Di atas so itu ada tasdidnya, paham ya? Tuh, jadi alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Samsiah itu matahari,
Komariah itu bulan. Ingat aja kalau matahari, samsiah, matahari kan di atas tuh. Ada di atas, maka ingat-ingat ada tasdidnya di atas gitu ya. Itu aja. Komariah bulan, ya nggak ada tasdidnya gitu. Kemudian kita lanjut ke berikutnya huruf qalqalah ya, tajwid pembacaan qalqalah ya. Hukum bacaan qalqalah terjadi jika ada huruf qalqalah, yaitu itu ya, qaf, ta, ba, jim, dal. Itu yang dibaca mati, baik karena wakaf atau sukun ya. Suatu kalimat mengandung bacaan qalqalah sugro. Jadi ingat ya, qalqalah ini ada dua, ada sugro dan kubro. Sugro itu kecil, kubro itu besar. Nah, ini yang sugro dulu ya. Suatu kalimat mengandung bacaan qalqalah sugro jika huruf qalqalah berharokat sukun dan berada di tengah kalimat. Ingat ya. Jadi huruf 1, 2, 3, 4, 5 ini ya, qaf, ta, ba, jim, dal, itu ya, kalau dia berada di tengah kalimat itu namanya sugro, kecil ya. Seperti itu ya. Cara membacanya memantulkan huruf qalqalah dengan ringan atau tipis ya, ringan. Bacaan qalqalah sugro dapat ditemukan dalam surat At-Tin ya, terdapat pada kalimat berikut. Nih ya. Nih. Takwim ya, takwim. Jadi tipis saja, takwim. Nah, itu aja. Nggak boleh takwim. Nggak boleh, harus tipis saja, takwim. Terus berikutnya sampingnya khalaqna. Khalaqna. Itu ya. Khalaqna. Itu ya. Paham ya? Kemudian beralih ke qalqalah kubro ya, qalqalah kubro atau besar. Suatu kalimat mengandung bacaan qalqalah kubro jika huruf qalqalah berharokat sukun dan berada di akhir kalimat. Nah, kalau yang qalqalah sugro tadi di tengah-tengah kalimat. Nah, kalau yang kubro ini di akhir kalimat. Nah, itu aja bedanya ya. Cara membacanya memantulkan huruf qalqalah dengan tebal atau berat, gitu ya. Asad Uman 995 halaman 52 itu adalah sumber bukunya ya. Jadi abaikan saja. Contoh bacaan qalqalah kubro dapat ditemukan pada kalimat berikut. Ini ya, kalimat berikut nih besar. Dibaca ini ya. Laqad. Ya, seperti itu ya, jadi bal ya. Kemudian kita langsung beralih ke nih mad jaiz munfasil ya, mad jaiz munfasil. Hukum bacaan mad jaiz munfasil terjadi jika ada mad yang bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang berbeda. Cara membacanya adalah memanjangkan madnya dengan 5 harokat atau 2,5 alif. Contoh bacaan mad jaiz munfasil dalam surat At-Tin terdapat dalam kalimat berikut ya. Jadi mad jaiz munfasil ini contohnya fi ahsani
berantakan, mungkin HP-nya rusak atau mungkin kendala hilang dan sebagainya HP-nya, kalian bisa langsung hubungi guru BK, ya, guru BK kelas kalian, nanti konsultasi dengan beliau-beliau, ya, nanti akan ada solusinya. Jadi jangan putus asa kalau ada kendala seperti itu, ya. Kabari teman-temannya. Baik anak-anak sekalian, ya cukup sekian pertemuan kita. Silakan dikerjakan tugasnya, Bapak tunggu sampai minggu depan, ya. Kalau dengan Bapak fleksibel saja tugasnya, ya jangan sampai ditunda-tunda tugasnya karena masih banyak tugas-tugas pelajaran lain, mata pelajaran lain yang mesti kalian kerjakan juga, itu kan. Jadi kalau hari ini sudah ada materi, ada tugas hari ini, kerjakan pada hari ini, selesaikan supaya tidak menumpuk seperti itu, ya. Baik, demikian kita akhirkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.